Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Tani, channel untuk petani pemula. Dalam video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara mengatasi rumput atau gulma pada tanaman padi non herbisida atau tanpa menggunakan obat rumput ataupun herbisida. Bagaimana cara mengatasi rumput pada tanaman padi tersebut? Silakan video ini disimak sampai dengan selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Hai sahabat channel Info Tani. Channel Info Tani adalah channel petani pemula yang membahas seputar pertanian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nonton lagi yuk, tonton sampai dengan selesai dan jangan di skip ya. Gulma adalah rumput liar atau tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan oleh petani di lahan pertanian budidaya. Karena gulma atau rumput ini dapat menurunkan hasil panen. Keberadaan gulma atau rumput dapat menurunkan hasil panen karena mengganggu pertumbuhan tanaman pokok atau tanaman padi melalui kompetisi atau persaingan mengambil unsur hara dalam tanah, air, udara, ataupun sinar matahari untuk fotosintesis. Pengendalian gulma pada tanaman padi bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama cara teknis dan yang kedua cara kimiawi atau menggunakan herbisida. Dari kedua cara tersebut, yaitu cara teknis ataupun cara kimiawi, yang direkomendasikan oleh channel Info Tani ini yaitu menggunakan cara teknis, karena penggunaan dengan cara kimiawi atau herbisida pada tanaman padi bisa mengakibatkan tanaman padi stres, pertumbuhan padi bisa terhambat. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu keunggulan pengendalian rumput atau pengendalian gulma pada tanaman padi dengan menggunakan cara teknis. Pengendalian gulma secara teknis dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, penggenangan air di area petakan sawah setelah tanaman padi dipindah tanamkan. Yang kedua yaitu dadak mencabuti rumput secara manual menggunakan tangan ataupun koren. Dan yang ketiga yaitu menggunakan alat landak atau gosrok untuk mengendalikan gulma atau rumput liar yang tumbuh di area tanaman padi petakan sawah. Penggenangan air di area petakan sawah dilakukan 10 hari pertama setelah tanam padi. Penggenangan sedalam 2-5 cm. Kemudian selanjutnya dibuat macak-macak petakan sawahnya dan dilanjutkan secara intermiten atau pengairan secara terputus, yaitu dalam 1 minggu 4 hari diairi atau digenangi dan 3 hari dikeringkan atau macak-macak. Jika lahan sawah biasa memiliki populasi gulma atau rumput yang tinggi, teman-teman bisa melakukan dengan cara mencabut rumput dadakan atau istilah bahasa Sundanya ngerambet atau matun. Jadi rumput liar yang tumbuh di area tanaman padi bisa dicabut secara manual. Apabila dalam jumlahnya banyak, teman-teman bisa menggunakan alat landak atau alat gosrok untuk membersihkan rumput liar yang ada di sela-sela jarak tanam tanaman padi. Untuk teman-teman yang belum mengetahui alat landak atau alat gosrok, kenapa bisa disebut landak? Karena alat tersebut memiliki paku-paku yang runcing tajam mirip seperti landak. Dan alat gosrok atau alat landak ini merupakan alat penyiangan gulma pada tanaman padi yang dibuat secara manual. Penggunaannya dilakukan dengan cara menarik atau mendorong gasrok atau alat landak tersebut. Cara kerja dari alat gasrok atau landak tersebut yaitu untuk mencabut dan menenggelamkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi. Untuk mempermudah penggunaan alat landak atau alat gasrok, lahan terlebih dahulu diberikan air dengan tujuan untuk membuat tanah menjadi lunak, gembur, sehingga mempermudah penggunaan alat gasrok atau alat landak maju ataupun mundur. Pengendalian gulma pada tanaman padi dengan menggunakan alat landak atau alat gasrok ini merupakan cara yang efektif karena memiliki beberapa fungsi. Selain untuk mematikan rumput di sekitar tanaman padi, juga dapat menggemburkan tanah, memperbaiki aerasi tanah sehingga akar tanaman dapat bertumbuh dengan baik, dan
tunas atau anakan produktif bisa berkembang dan tumbuh dengan baik juga. Jadi keunggulan menggunakan alat gasrok atau alat landak pada tanaman padi dalam mengendalikan gulma yaitu yang pertama ramah lingkungan, yang kedua tidak mencemari lingkungan, yang ketiga membantu menggemburkan tanah, yang keempat memberikan sirkulasi oksigen ke dalam tanah sehingga akar bisa bernafas, dan juga menjadikan perakaran tanaman padi bisa tumbuh dengan baik dan mengurangi biaya pembelian herbisida karena herbisida dapat berbahaya bagi pertumbuhan tanaman padi dan lingkungan sekitarnya. Demikianlah video mengenai cara mengatasi rumput atau gulma pada tanaman padi tanpa menggunakan herbisida atau obat rumput. Terima kasih pada teman-teman yang mau menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman petani pemula. Terima kasih juga pada teman-teman yang mau subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video pertanian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.